Petrus 5:3 1 Petrus 5:3 tidak berkuasa atas orang-orang yang dipercayakan kepadanya, tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba. 1 Petrus 5:3 tidak memiliki kekuasaan atas kawanan domba. Yesus memberikan contoh, "Aku memberimu contoh sehingga kamu akan melakukan seperti yang aku lakukan untukmu." Yohanes pukul 13:15 bahkan, pada kesempatan pertama mereka untuk melakukannya, mereka gagal mengikuti teladannya. Contoh yang dia bicarakan di sini adalah mengambil peran sebagai pelayan yang mencuci kaki, yang berarti memenuhi kebutuhan praktis. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 6, ketika para janda diabaikan dalam pembagian makanan sehari-hari, 12 mengumpulkan semua murid dan berkata, "Tidaklah benar jika kita mengabaikan pelayanan firman Allah untuk menunggu meja." Kisah Para Rasul 6:2 ini adalah alasan khas dari elit agama. Lucu bahwa para penatua yang mereka tunjuk untuk melakukan pekerjaan itu bisa menunggu meja dan melakukan pelayanan firman, seperti Yesus. Elit institusional saat ini perlu mengganti sikap or-or dengan perspektif bottom. Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang dianggap penguasa bangsa-bangsa lain memerintah mereka, dan orang-orang besar mereka menjalankan otoritas atas mereka. Namun, itu tidak akan terjadi di antara kamu, tetapi siapapun yang ingin menjadi besar di antara kamu akan menjadi pelayanmu." Mr. 10:42-43 dengan menjadi contoh untuk diikuti, dengan melakukan persis hal-hal yang mereka perintahkan kepada orang lain, para penatua dapat menghindari sikap elitis yang mendominasi orang lain. Paulus menginstruksikan Titus, dalam segala hal, jadilah teladan bagi mereka dengan melakukan apa yang baik. Titus 2:7 dan Timotius, jangan biarkan seorang pun memandang rendah kamu karena kamu muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam firman, dalam hidup, dalam kasih, dalam iman, dan dalam kemurnian. 1 Timotius pukul 4:12 kepada orang-orang Filipi ia berkata, "Bergabunglah dengan orang lain dalam teladanku, saudara-saudara, dan perhatikan mereka yang hidup menurut standar yang telah kami berikan kepadamu." Filipi pukul 3:17 1 Petrus 5:4 1 Petrus 5:4 Dan apabila gembala utama itu muncul, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu selama-lamanya. 1 Petrus 5:4 Kepemimpinan yang baik dihargai sama seperti para pemimpin, seperti guru, akan menerima penilaian yang lebih ketat. Mereka yang melayani dengan baik akan diberi imbalan yang setimpal. Orang bijak akan bersinar seperti kecerahan langit, dan mereka yang memimpin banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Daniel 12:3 Dan berbicara tentang tanggung jawab Yesus berkata, "Setiap orang yang memiliki, lebih akan diberikan, dan dia akan berkelimpahan." Matius 25:29 Sekarang kita tidak diberitahu apa yang dilambangkan oleh mahkota, atau terdiri dari apa upahnya, tetapi mungkin dari perumpamaan tentang talenta yang baru saja saya kutip. Salah satu aspek memiliki mahkota adalah gagasan untuk memerintah bersama Kristus dan dengan demikian, hal itu dapat mewujudkan atribusi lebih banyak tanggung jawab di sepanjang garis yang sama yang dilakukan di darat. Karena, jika kita bertahan, kita juga akan memerintah bersama Dia. 2 Waktu 2, tetapi perhatikan lagi bahwa Yesus menggambarkan kepemimpinan dengan cara yang sangat berbeda dari kesombongan yang biasanya digambarkan di dunia. Aspek lain dari mahkota dan kemuliaan yang terkait dengannya adalah bahwa mahkota itu melambangkan orang-orang yang telah Anda pengaruhi bagi Kristus. Paulus menulis tentang orang-orang Kristen Tesalonika yang berkata, "Untuk apakah harapan kami, atau kegembiraan kami, atau mahkota yang di dalamnya kami akan bermegah di hadirat Tuhan kita Yesus pada waktu Dia datang? Bukankah kamu?" 1 Tesalonika pukul 2:19 Dalam pengertian ini, mahkota dibandingkan dengan pencapaian tertinggi. Perhatikan juga bahwa sementara Petrus berbicara kepada para penatua di sini, mahkota kebenaran tidak terbatas pada mereka. Paulus menulis, "Bagiku telah disediakan mahkota kebenaran, yang akan diberikan Tuhan, Hakim yang adil, kepadaku pada hari itu, dan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." 2 Timotius 4:8 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 tertulis, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan."
Itu tidak datang dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10 Kisah Para Rasul pukul 4:12 juga tidak ada keselamatan dalam yang lain, karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan di antara manusia, yang dengannya kita harus diselamatkan. Kisah pukul 4:12